Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita punya cerita yang luar biasa mengharukan yang terjadi di sebuah pantai yang indah. Cerita ini tentang pertemuan tak terduga antara seorang anak laki-laki dan makhluk kecil yang sedang berjuang untuk hidupnya. Siap-siap ya, karena ini akan menjadi perjalanan yang penuh keajaiban dan pelajaran berharga. Bayangkan suasana ini. Matahari pagi baru saja menyingsing, menebarkan cahaya keemasannya di atas pasir putih yang lembut. Suara ombak yang berdebur pelan menjadi musik latar yang menenangkan. Di tengah keindahan pagi itu, seorang anak laki-laki bernama Bima sedang berjalan-jalan di tepi pantai, mencari kerang-kerang unik untuk koleksinya. Matanya yang jeli selalu waspada, mencari harta karun yang ditinggalkan oleh laut semalam. Saat sedang asik berjalan, tiba-tiba Bima melihat sesuatu yang bergerak kecil di atas pasir, jauh dari garis air. Awalnya ia mengira itu hanya seekor kepiting atau serpihan daun kelapa. Tapi rasa penasarannya mendorongnya untuk mendekat. Dengan langkah hati-hati, Bima menghampiri gerakan kecil itu. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat apa yang ada di hadapannya. Itu adalah seekor bayi penyu, atau yang biasa kita sebut tukik. Ukurannya sangat mungil, mungkin tidak lebih besar dari telapak tangan Bima. Tukik kecil itu terlihat kebingungan dan kelelahan. Ia bergerak dengan susah payah, tapi anehnya, ia bergerak menjauhi laut, bukan menuju ke sana. Instingnya sepertinya terganggu, mungkin karena cahaya dari daratan atau rintangan lain yang tidak kita sadari. Bima terdiam sejenak. Hatinya merasa iba. Dia tahu bahwa bayi penyu seharusnya langsung menuju ke laut setelah menetas. Laut adalah rumah mereka, tempat mereka akan tumbuh besar dan memulai petualangan hidup. Jika tukik ini terus bergerak ke arah yang salah, ia bisa menjadi mangsa predator, seperti burung atau kepiting, atau bahkan mati karena dehidrasi di bawah terik matahari, yang akan segera meninggi. Tanpa pikir panjang, Bima tahu ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Dia ingat pesan dari ayahnya, seorang penjaga pantai, bahwa kita tidak boleh sembarangan menyentuh satwa liar, terutama yang dilindungi seperti penyu. Sentuhan manusia bisa meninggalkan bau yang membuat induk atau kelompoknya menolak mereka, atau bahkan menularkan penyakit. Bima berada dalam dilema. Haruskah ia membiarkannya, atau haruskah ia turun tangan? Setelah berpikir sejenak, Bima memutuskan untuk membantu, tetapi dengan cara yang paling alami dan tidak mengganggu. Ia tidak akan menyentuhnya secara langsung. Sebaliknya, ia punya ide cemerlang. Bima mulai membersihkan jalur di depan si tukik kecil. Ia menyingkirkan ranting-ranting kering, cangkang kerang yang tajam, dan gundukan pasir yang bisa menjadi penghalang. Ia menciptakan sebuah jalan tol, khusus untuk si tukik lurus menuju ke arah deburan ombak. Kemudian, dengan sabar, Bima berjongkok di belakang tukik itu. Ia tidak mendorongnya, melainkan hanya menjaganya dari belakang. Ia menjadi semacam pengawal pribadi bagi si tukik. Setiap kali tukik itu mulai berbelok ke arah yang salah, Bima dengan lembut akan membuat gundukan pasir kecil di sampingnya, seolah-olah menjadi pagar alami yang mengarahkannya kembali ke jalur yang benar. Ini adalah sebuah tarian yang lambat dan penuh kesabaran antara seorang anak manusia dan seekor bayi penyu. Perlahan tapi pasti, tukik itu mulai merasakan arah yang benar. Mungkin ia bisa merasakan getaran ombak atau aroma garam dari laut yang semakin dekat. Gerakannya yang tadinya ragu-ragu kini menjadi lebih mantap. Setiap inci pergerakannya adalah sebuah kemenangan kecil. Bima tersenyum, merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan penting ini. Ia terus mengawal sang tukik, memastikan tidak ada burung camar yang menyambar atau bahaya lain yang mengintai. Proses ini memakan waktu cukup lama. Matahari mulai naik lebih tinggi, membuat pasir terasa hangat di bawah kaki Bima. Keringat mulai membasahi dahinya, tapi ia tidak peduli. Seluruh perhatiannya tercurah pada makhluk kecil yang sedang berjuang di depannya. Baginya, ini bukan lagi sekadar membantu seekor hewan, tapi sebuah tanggung jawab besar. Ia merasa terhubung dengan kehidupan kecil yang rapuh ini. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, mereka tiba di bibir pantai yang basah oleh buih ombak. Tukik itu seolah berhenti sejenak, merasakan air asin untuk pertama kalinya menyentuh cangkangnya.
Lalu, sebuah ombak kecil datang dan menyapu tubuh mungilnya. Untuk sesaat, tukik itu terbawa mundur oleh ombak. Hati Bima mencelos, khawatir jika perjuangannya sia-sia. Tapi kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Setelah tersapu ombak, tukik itu tidak panik. Sebaliknya, sirip-sirip kecilnya mulai bergerak dengan cepat dan kuat di dalam air. Ia telah menemukan elemennya. Instingnya mengambil alih sepenuhnya. Dengan gerakan yang lincah dan penuh semangat, tukik itu mulai berenang menjauh, menuju ke laut lepas yang biru dan tak bertepi. Bima berdiri di tepi air, memperhatikan tukik itu berenang semakin jauh, hingga akhirnya menjadi titik kecil dan menghilang di antara gelombang. Hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk, lega, bahagia, dan sedikit sedih karena harus berpisah. Dia tidak akan pernah tahu nasib tukik itu selanjutnya. Apakah ia akan selamat dari predator di lautan? Apakah ia akan tumbuh menjadi penyu dewasa yang gagah? Tapi satu hal yang pasti, hari ini Bima telah memberinya kesempatan terbaik untuk memulai hidup. Sambil berjalan pulang, Bima merenungkan pengalamannya. Ia menyadari betapa pentingnya setiap kehidupan, sekecil apapun itu. Ia juga belajar bahwa membantu tidak selalu berarti harus melakukan intervensi besar. Terkadang, bantuan terbaik adalah dengan memberikan arahan yang benar, menghilangkan rintangan, dan membiarkan alam melakukan tugasnya. Tindakan kecilnya hari ini mungkin tidak akan mengubah dunia, tapi tindakan itu telah mengubah seluruh dunia bagi satu ekor bayi penyu. Kisah Bima dan si tukik adalah pengingat bagi kita semua, bahwa kebaikan bisa datang dalam berbagai bentuk, dan kepedulian terhadap lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita adalah tanggung jawab kita bersama. Satu tindakan kecil dari satu orang bisa membuat perbedaan besar. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk lebih peka dan peduli terhadap alam semesta yang indah ini. Terima kasih banyak sudah menonton video hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan cerita ini jika kalian merasa terinspirasi. Dan tentu saja, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berbuat baik